sudah membantah dari pernyataan saksi A bahwa saksi Y ini sudah melihat secara langsung bahwa yang mengambil CCTV itu adalah saksi A. Ya. Jadi dia yang mengambil memori lalu memindahkan ke HP. Nah dari HP itu dia pindahkan lagi menggunakan kabel OTG, OTG ke perangkatnya dia sendiri. Dan memang pada saat itu meminjamkan HP-nya ini dari HP saksi E waktu itu, karena kebetulan tidak bisa dipindahkan langsung ke HP-nya dia. Karena alasannya mungkin beda perangkat ya, dua HP-nya itu nggak bisa. Baru masukkan ke HP saksi E, baru dipindahkan ke saksi milik A. Dan di sini ada apa? Pokoknya di sini kita membantah bahwa dari saksi Y ini mengirimkan video tersebut ke berbagai pihak. Dia tidak ada mengirimkan ke video, tidak ada mengirimkan ke siapa-siapa. Dan memang terbukti video ini yang memperoleh adalah saksi A, tidak ada dari yang lain. Seperti itu. Berarti membantah tuduhan karena kita tadi mendapatkan informasi kalau saksi Y memberikan video itu rekaman CCTV itu ke Virgon. Tidak ada. Mungkin Karena Mbak Yeni mungkin. Karena kan yang ngambil videonya itu kan dari saksi A sendiri. Dia yang memindahkan, dia yang mengambil. Saya yang tahu sendiri itu ya dari saksi A. Jadi nggak ada kaitannya dengan saksi kunci Y. Mungkin Mbak Yuni bantahannya sendiri gimana Mbak Yuni? Ya, jadi intinya seperti itu ya. Kalau mau dipertanyakan pun langsung tanya ke saksi A. Karena memang orang ini yang mengambil CCTV langsung dari memori, lalu dia pindahkan ke perangkatnya dia sendiri. Jadi setelah dipindahkan itu dari handphone milik saksi Y sudah tidak ada lagi. Mbak Yuni mungkin masih kerja dengan Inara, Mbak? Terakhir kapan Mbak kerja sama Inara? Oh berarti setelah kasus ini Mbak Yuni yang resign atau Mbak Yuni dikeluarkan oleh Inara? Oh, alasannya apa Mbak? Bisa Mbak? Kalau masih di sana udah di sana Tapi mengetahui nggak Mbak ada kejadian itu di rumah? Saat kejadian itu Mbak Yuni lagi ada di mana? Jadi Kan soalnya soalnya kan Mbak Yuni ini kan bisa dibilang saksi kunci juga ya, ada di yang ada di lokasi terakhir itu 3 bulan setelah pas sudah kejadian. Nah saat terjadinya 2 jam itu Mbak Yuni ada di rumah Inara apa gimana Mbak? saya mau komen aja. Jadi memang kalau saksi ini nggak ada keterlibatan yang terkait peristiwa itu. Yang dia terlibat hanya terkait mengetahui bahwa saksi A yang jelas-jelas mengambil memori dan CCTV. Gitu. Bang, kalau Kejadiannya keterangan kapan, dari A, Bang, Bang, mungkin? kalau dari kemarin kan A sempat ngomong kalau misalnya dia ngambil CC itu dapat informasi dari Y karena mendengar suara-suara Suara aneh, Bang. Nah, kalau dari Mbak Yuni sendiri itu bagaimana, Bang? Kesaksiannya, Bang? Ya memang kan orang rumah itu kan tahu ya kalau di rumah itu ada terkait pekerjaan proyek dengan saksi I. Nah memang di atas itu berdasarkan keterangan saksi ini memang ada suara-suara aneh gitu. Cuma dalam keterangan ini terkait ngobrol lah, cuma sampai tengah malam. Nah makanya itu saat cerita ke saksi A, baru saksi A yang mengambil rekaman CCTV tersebut. Gitu. Alasannya apa Pak? Mungkin maksud saya saat kan tadi bilang minjem handphonenya Mbak Yuni. Ya. Alasannya apa? Dia ngomongnya ke Mbak Yuni itu gimana? Apa tiba-tiba minjem handphonenya dong mungkin sesuatu apa gimana? Ya secara tiba-tiba langsung itu, karena saat dia mengambil memori di rekaman CCTV, dia sudah mencoba memindahkan melalui HP dia, tapi dia nggak bisa, karena meminjam milik saudara saksi Y. Nah setelah itu bisa didapatkan, dia mendapatkan kurang lebih ada 10 file video, baru setelah itu dia pindahkan melalui kabel OTG ke HP milik saksi A. Setelah itu tidak meninggalkan video-video lainnya ya. Bang, kalau saya nggak salah kemarin rekaman CCTV itu bocor. Yang kita lihat dengan gambar warna hitam putih segala macam. Mungkin apa sebagai kuasa hukum juga sempat sudah melihat CCTV, rekaman CCTV yang hasilnya 2 jam itu. Sama nggak? Benar nggak yang rekaman bocor itu kejadiannya seperti itu? Tadi saat diperlihatkan di pemeriksaan ya, kalau yang saya lihat itu berbeda ya, karena yang dalam
pemeriksaan itu videonya sudah diedit karena kan rekamannya dari dalam video, jadi kemungkinan itu sudah yang versi editan bukan yang asli. Bang, Mbak Yuni, tapi pernah nggak beberapa kali melihat sosok Insanul ini datang ke rumah Inara buat sekedar pernah melihat nggak? Komen saya. Tapi itu tadi tanyakan nggak di atas kayak sosok Insanul ini pernah nggak datang ke rumah untuk sekedar ngobrol atau gimana? Nah, kalau itu sih tidak langsung merujuk ke saksi Insanul ya, karena yang saksi dia ini ketahui ya memang ada seorang pria yang sering datang dan ke rumah, dan itu memang tujuannya untuk proyek dan kurang lebih nggak ada hal-hal lain. Makanya dia juga penasaran, ini kan yang di lantai 3 itu kan hanya mereka berdua ya, makanya dari rasa penasaran itu aja makanya bercerita kan sesama karyawan di rumah dengan saksi A. Dan selanjutnya saksi A ini mengambil tindakan sendiri, langsung mengambil CCTV memorinya itu. Itu berapa hari setelah kejadian, Bang? Setelah laporannya Mawar ke Polda? Nah, itu kan kejadiannya kan tanggal 8 Agustus 2025. Nah, lalu pengambilan memorinya itu dilakukan keesokan harinya, itu tanggal 9 dari Sabtu oleh saudara A. Dari pengakuannya dapat info nggak, Bang, kayak dari pengakuannya dapat info nggak, Bang, kayak si A ini dapat nomor Mawar dari mana, atau si V ini dapat nomor Mawar dari mana? Oh, nggak ada. Jadi memang kalau dari keterangan saksi ini tidak mengetahui dari mana-mana lagi video itu didapatkan, kecuali memang bersumber dari saksi A. Kenapa komen atau ada tekanan dari seseorang atau gimana? Dapat ancaman mungkin, Mbak? Dan ini dia karena baru pertama kali pemeriksaan, karena masih sedikit grogi lah gitu, karena diwakilkan oleh kita aja. Oke. Mungkin tadi pemeriksaannya seperti apa, Mbak? Berapa Di atas jam, di berapa pertanyaan dan mungkin berapa jam tadi, Mbak, di atas, Mbak? Tadi dari awal pemeriksaan itu dari jam 11 dan selesai jam 9 ini. Kurang lebih pertanyaannya ada 26 pertanyaan. Tadi handphonenya ini juga diperiksa oleh tim penyidik apa? Ya, karena kan terkait bukti itu ya. Nah, jadi hari ini diperiksa terkait kepemilikan handphonenya saksi Y. Makanya saat ini juga sedang diperiksa oleh penyidik. Bang, menegaskan aja berarti Mbak Yuni ini sebagai terlapor atau Saksi kunci. oh, saksi kunci? Nah, jadi saat ini saksi Y ini kita hadirkan sebagai saksi kunci karena beliau yang melihat langsung bahwa saksi A yang mengambil memori dari CCTV lantai 3 tersebut. Berarti ini statement apa bisa dipertanggungjawabkan terkait yang menyebarkan, yang memberikan video ke Ridwan adalah saksi A? Itu nggak secara langsung, karena kan saya bilang tadi bahwa yang memiliki, yang menguasai video tersebut adalah saksi A sendiri. Makanya tidak ada kepemilikan atau video dari saksi Y, karena dia di HP itu sudah tidak ada lagi. Iya, maksud saya statement abang itu bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari kalau Diduga berarti, Bang? masih diduga, belum dipastikan. Bisa, makanya kita berani bukti dari handphone saksi ini kan langsung diperiksa oleh penyidik. Makanya nanti kita buktikan aja nanti di situ. Itu saya menantang balik, coba bukti dari saksi A ada nggak, kasih ke penyidik, kan seperti itu. Mbak Yuni, mungkin setelah video itu, setelah ada tragedi oper sekali, Mbak, statementnya harga ini waktu kita juga terkait video itu ditransfer dari Mbak Yuni dari A ke V itu, Mbak Yuni besoknya mengetahui nggak ini yang dikirim itu apa sih segala macam gitu. Apa dikirim, setelah dikirim langsung dihapus lagi gitu, Mbak? Gimana maksudnya? Kan tadi abang bilang si A minjam handphone Yuni untuk pengiriman video segala macam gitu. Nah, Yuni mengetahui nggak sebenarnya yang dikirim ini apa gitu? Oh, Kan ya. kalau misalnya kita minjam handphone orang, tahu dong orang mau ngapain di handphone kita. Nah, Mbak Yuni ini tahu nggak apa yang dilakukan A di handphone Mbak Yuni? Ya sebetulnya saksi Y ini mengetahui, karena kan setelah ngambil memori dari CCTV kan dipindahkan ke handphonenya. Setelah itu dipindahkan lagi pakai kabel OTG dan disambungkan ke milik Tapi saksi A.
Tapi Mbak Yuni tahu yang dikirim itu adalah video CCTV itu. Dia tahu. Dan Mbak Karena kan Yuni ada filenya kan ada 10 ya. dan Mbak Yuni infoin ke Inara juga nggak Mbak? Oh nggak infoin. Waktu itu memang saat itu saksi Y masih belum berani untuk menginfokan hal tersebut. Makanya saat itu saksi Y dan saksi V sudah memperingatkan ke saksi A untuk segera menghapus video tersebut, tapi tidak diindahkan oleh saksi A. Nah, justru tanggapan saksi A ini dia malah mengatakan ingin menjual data tersebut dan ingin menjadikan sebagai keuntungan pribadi. Nah itu yang kita sesalkan itu di situ. Oh, oke. Bang, berarti setelah, tapi Mbak Yuni mau nanya nggak, ini video apa yang dikirim ya? Maksudnya apa ngirim CCTV dan lain-lain? Menanyakan mungkin. Kalau itu sih enggak, tapi kan saat video itu sudah ada di HP kan diperlihatkan langsung tuh. Dan memang waktu itu diperlihatkan cuma sekilas bahwa ini benar di ruangan lantai 3 itu ada saudara saksi R, saudara saksi F, itu aja. Cuman selebihnya tidak mengetahui. Tapi berapa lama sih di HP-nya? Gitu. Berapa lama? Durasi. Ya, keberadaan video di HP-nya. Durasinya. Durasinya kita nggak ada secara spesifik ya, tapi ada file itu ada 10. File 10 terbagi-bagi di hari. Pihak akan mengatakan kalau Mbak Yuni ini sendiri mendengar sesuatu di atas Ya. itu. Nah, itu Mbak Yuni membantah nggak sih kalau pada saat itu nggak ada Mbak Yuni hal itu gitu. Karena pihak A mengatakan itu sendiri Cuma mendengar suara istri gitu bicara ada itu suara lagi nonton. Ya. Jadi saksi Y ini kan penasarannya karena pada saat itu udah malam nanti masih ada suara-suara bising, kayak ada suara dari televisi, dari apa, bisa ada obrolan, itu yang bikin penasaran pada mulanya. Gitu. Ya. Oke, yuk. Setelah itu yang akan diperiksa apa lagi Bang? Oke. Jadi setelah pemeriksaan hari ini, saksi Y berikutnya sasaran kami adalah yang dipanggil saksi V dan juga saksi P ya, selaku mantan manajemen dari saudari R. Oh, berarti kemudian pas puasa Bang itu. Ya, kita nanti tadi setelah libur panjang itu. Oke. Oh. Oke. Beda.